Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Muhammad Adnan Arif SAG dalam acara SMK Menyapa Warga. Kali ini di studio kami telah hadir narasumber kita, yakni Mbak Della Kristiana. Dia ini adalah alumni SMK HU tahun 2017 yang setelah lulus dari SMK lanjut di kuliah, dan kemarin pada hari Minggu hari Sabtu hari Sabtu tanggal 4 November telah dinobatkan sebagai wisudawati terbaik dan terfavorit di Universitas Wijaya Surabaya. Tentu ini hal yang sangat menarik, tapi sebelum Anda mengikuti bincang-bincang kami, saya ingatkan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Assalamualaikum Mbak Della. Waalaikumsalam Pak Adlan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik Pak. Ini sebelumnya saya ucapkan selamat dan sukses ya atas terpilihnya sampean sebagai wisudawan terbaik dan terfavorit di Universitas Wijaya Surabaya. Ini luar biasa. Ngomong-ngomong, saya kepengen tahu dulu ketika Mbak Della habis lulus SMK itu langsung kuliah apa kejadian gimana? Tolong ceritakan. Oh iya. Jadi perjalanannya cukup panjang sih Pak. Dulu awal masuk lulus SMK tahun 2017. Kemudian saya tidak langsung kuliah. Sebenarnya pengen juga daftar seperti teman-teman yang lain, daftar SBM gitu biar keterima di kampus negeri. Tapi saya memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu karena kalau kuliah kan pastinya juga butuh biaya. Betul. Ya, jadi saya niat untuk nabung dulu untuk biaya kuliah. Ya, jadi sempat gap year 2 tahun. Berarti sebelum ke artinya UIP. gini, artinya untuk kuliahnya ini biar nggak membebani orang tua. Iya benar sekali. Memang gitu Pak. ya. Jadi kalau masih di tingkat SLTA wajar lah orang tua membantu untuk biaya. Tapi kalau kuliah harusnya sudah bisa mikir sendiri, sudah bisa usaha sendiri gitu ya. Iya benar. Awal kali masuk perguruan tinggi mana ya? Kalau untuk saya kan gap year 1 tahun, kemudian coba mendaftar di salah satu kampus swasta Islam di daerah Lamongan. Kemudian waktu itu saya hanya ikut-ikutan sebenarnya. Terus masuk cuma 1 semester, tapi kayak bukan passion saya di situ gitu Pak. Jadi saya memutuskan pindah ke UIP. Oh gitu. Iya benar. Oh WP, berarti langsung pindah ke WP. Iya. Jadi gap year-nya totalnya 2 tahun. 2 tahun. Iya benar. Luar biasa. Ini patut diacungi jempol oleh teman-teman dan pemirsa ya. Kalau ada niatan kuliah meskipun sudah libur berai 2 tahun itu masih semangat. Ini luar biasa. Ini Mbak Della. Mbak Della, gimana sih perjalanan sampean waktu sudah masuk di Wijaya Putra? Apakah sampean juga itu kegiatan-kegiatan yang ada di selain perkuliahan? Ada kegiatan yang diikuti Mbak Della di Wijaya Putra? Sebenarnya dulu sebelum masuk kuliah itu saya pasti sudah ada planning Pak untuk ikut apa gitu setiap tahunnya. Jadi saya tidak hanya berkuliah, saya tidak ingin jadi mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang gitu. Iya. Jadi saya ikut banyak organisasi. Gitu ya. Dulu ikut BEM fakultas, ikut BEM universitas, kemudian UKM juga, sempat magang juga, ikut program kampus Merdeka. Oke. Baik, Mbak Della, gini, saya yakin dan percaya bahwa sampai ikut kegiatan di kampus itu selain kuliah pasti ada manfaat yang nantinya saya mendapatkan. Kira-kira apa sih? Saya ceritakan apa manfaat yang saya mendapatkan. Apakah manfaat itu bisa memberikan sumbangan sampai untuk pembebasan SPP misalnya, atau pengalaman dan ilmu dan lain. Monggo, silakan. Kalau manfaatnya sendiri tentunya sangat banyak Pak. Selain saya ikut kegiatan tersebut itu untuk mengasah soft skill saya, passion saya di bidang MC, kemudian dapat beasiswa juga. Ya, jadi selama saya ikut program Kampus Merdeka, selain mendapat SKS free 20 SKS, itu juga mendapat beasiswa. Jadi saya di UWP ini totalnya 4 semester dapat beasiswa full Pak. Jadi tidak bayar sama sekali. Ya benar. Jadi ini pemirsa luar biasa kan. Jadi ini yang kita harapkan bahwa
bahwa ketika jadi mahasiswa maka kita berharap agar mahasiswa itu tidak hanya melulu kuliah aja, Iya, kuliah. tetapi kegiatan-kegiatan yang ada diikuti karena banyak manfaat yang akan diterimanya. Salah satu tadi bisa mengurangi dana perkuliahan bahkan Benar, sampai benar 20 SKS. Iya, 20 SKS Pak. Nah, Jadi ini luar biasa ini. teman-teman semester 6 itu masih kuliah di bangku perkuliahan, tapi saya magang dan itu free. Nggak ikut kelas 1 semester. Magangnya saya berapa bulan, Mbak? Magangnya 6 bulan 6 di bulan. salah satu BUMN di daerah Surabaya. Oh Di gitu. PT Perkebunan Nusantara 12. Oh gitu. Oh iya, ngomong-ngomong, selain sampean kuliah pagi ya, kuliahnya kan malam hari ya? Iya, Malam benar. hari WP. Selain itu apa Mbak pagi atau siang harinya kerja juga? Iya benar, saya paginya sampai siang kerja, kemudian sore lanjut sampai malam kuliah Pak. Waduh, luar biasa ini berarti Iya. bisa bagi waktu dengan baik, kemudian kondisinya juga dijaga sehingga tapi nggak ngantuk ya malam hari kalau Insya kuliah Allah nggak enggak ngantuk. Pak. Mungkin awal-awal belum terbiasa, mungkin rada susah bagi waktunya antara kerja paginya kemudian lanjut kuliah. Setelah kuliah kelas selesai lanjut di organisasi itu mungkin rada kesulitan awalnya. Tetapi kalau udah terbiasa mungkin insya Allah bisa. Gitu ya. Oke. Ya ini juga luar biasa ini. Jadi, oke. Oh gini Mbak Dela. Selain apa namanya? Oh maaf, bukan lagi. Sampean dulu jurusan apa ngambil di Wijaya Putra itu? Di Wijaya Putra saya mengambil konsentrasi jurusan akuntansi keuangan. Oh gitu. Iya. Oke. Setelah Anda lulus, pasti Anda kepingin bekerja. Iya. Kira-kira kerjaan apa yang ingin Anda dapatkan sesuai dengan ijazah yang Anda peroleh dari perguruan tinggi Wijaya Putra ini? Kalau untuk planning saya ke depannya sih memanfaatkan itu ya Pak, kemampuan saya di bidang akuntansi. Jadi sebisa mungkin kalau kerjanya juga di bidang akuntansi gitu. Mungkin kalau pandangan ke depan pengennya ikut rekrutmen BUMN gitu. Jadi kan saya udah ada sertifikat dari BUMN juga. Mungkin itu bisa saya manfaatkan untuk masuk di BUMN juga. Oh gitu ya. Iya. Oh iya punya sertifikat ya. Iya benar. Kemungkinan besar akan direkrut karena sudah pernah magang di Iya, situ. bismillah. Dan memang sudah cukup lumayan ke 6 bulan. Iya benar. Oke Mbak Dela. Mbak Dela kemarin pada waktu sudah termasuk menjadi wisudawati yang terbaik dan terfavorit. Tentu itu hal yang membahagiakan buat sampean. Saya aja sendiri yang dulu jadi guru sampean, saya bangga. Saya kaget itu ketika kepala sekolah dapat undangan, ada apa kok diundang ke kampus. Ternyata siswa kita dinobatkan sebagai wisudawati terbaik dan terfavorit. Wah ini luar biasa. Bisa diceritakan perjalanannya seperti apa itu? Kalau perjalanannya sendiri, mungkin tahun pertama itu saya masih fokus di kelas ya Pak. Mungkin tidak banyak kegiatan, tapi saya udah ada planning untuk tahun pertama saya pengen ikut di BEM fakultas gitu. Kemudian merambah ikut di beberapa UKM. Kemudian saya beralih lagi di kegiatan Kampus Merdeka untuk tahun ketiganya. Tahun keempatnya saya menetap di BEM Universitas. Jadi sampai tahun keempat saya full dengan kegiatan gitu Pak. Jadi tidak hanya kuliah. Dari keaktifan tersebut banyak sertifikat yang saya dapatkan untuk bisa saya upload dan itu dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi. Iya. Dan membagi waktu antara kuliah dan kegiatan BEM kayak apa? Pernah nggak benturan? Pernah nggak? Iya pernah banget Pak. Mungkin di tahun kedua itu saya rangkap jabatan di BEM-nya jadi sekretaris, kemudian di UKM juga jadi sekretaris. Jadi waktu rapat itu bentrokan. Jadi sebisa mungkin itu bagi waktu. Ketika rapatnya barengan, ya dibagi. Selisih jam. Nanti iya jam segini di sini, jam segini pindah lagi di satunya gitu Pak. Wah. Jadi tidak meninggalkan dua-duanya gitu. Ini luar Tetap biasa. bisa mengikuti Oke. dua-duanya. Ini konsep yang bagus. Iya. Jadi ini kalau saya boleh bilang begini, ada sebuah pepatah mengatakan khairun nas amfa'uhum linnas. Ini bukan sekedar pepatah tapi juga ini sebuah hadis. Orang dibilang hebat manakala hidupnya bermanfaat buat orang lain dan diri sendiri.
Ini yang paling hebat. Tentunya karena sampean selain sibuk di kampus untuk kuliah, banyak kegiatan di luar kampus juga, pastinya banyak mendapatkan teman. Benar. Relasi teman dan macam-macam dari orang biasa mahasiswa sampai dengan orang-orang penting. Iya Ya, benar Pak. begitu ya. Ini luar biasa. Ada enggak di antara teman-teman atau relasi sampean pada waktu di luar itu yang menurut sampean itu apa ya? Sekarang kan sampean masih jomblo. Ya. Iya, Ada enggak relasi atau teman-teman di luar sana yang sedikit ketika ketemu bikin sampean punya minat dan untuk berteman lebih akrab, ada enggak? Kalau relasi sebenarnya banyak sekali sih Pak. Iya, terutama kalau lawan jenis kan pastinya bisa bikin semangat juga. Tapi sejauh ini belum ada yang nyantol sih Pak. Kenapa? Punya tipe sendiri? Sebenarnya saya ingin fokus di kuliah dulu Pak. Oh, Iya. gitu. Fokus di kuliah, kerja. Mungkin nanti kalau asmara setelah kuliah insya Allah Pak. Oh, luar Iya. biasa. Oke. Punya nggak keinginan nanti lanjut di S2-nya? Insya Allah lanjut. Dulu pernah bilang ke ibu sama bapak Pak, kalau misal dapat beasiswa 100%, insya Allah saya lanjut untuk kuliah lagi. Dan qadarullah terkabul tahun ini dapat beasiswa 100% dari Universitas Wijaya Putra. Oke. Iya. Mbak Dela, sampean ini di keluarga itu termasuk anak keberapa? Anak satu-satunya Pak. Duh, Anak cuma satu pertama sampean dan sendiri? satu-satunya nggih. Berarti bapak ibu masih muda dong? Nggih. Kalau dibilang muda sih enggak Pak. Ya setengah tua, tapi ibu bapak memang terlihat muda sekali. Oh gitu ya. Apalagi cuma ada satu anak. Oke. Oke. Ini sertifikat yang sampean dapatkan dari Wijaya Putra ini luar biasa. Gimana ketika bapak ibu melihat sampean dapat sertifikat ini, tanggapannya seperti apa? Bapak dan Ibu tentunya kaget Pak. Saya sendiri yang mendapatkannya juga tidak nyangka bisa mendapatkan predikat sebanyak ini. Saya kira cuma dapat satu, ternyata bisa mendapatkan semuanya. Berprestasi, terfavorit Terbaik, juga terbaik ya. Ya, Jadi luar biasa. waktu dipanggil ke depan, Ibu sama Bapak saya nangis gitu. Oke. Saya Mbak pun Dela. juga nangis. Luar biasa. Saudara, ini dapat kita jadikan sebagai motivasi buat kita semua bahwa orang-orang yang berprestasi itu tidak hanya lahir dari kalangan menengah ke atas, tetapi Benar. kalangan menengah ke bawah pun bisa menjadi berprestasi. Manakala kita mau bersungguh-sungguh dalam belajar, dan satu lagi yang terpenting adalah kita punya mimpi. Benar. Kita punya keinginan, apa keinginan kita? Maka itulah bisa mendorong kita untuk menjadi orang yang sukses dan prestasi seperti yang dialami oleh Mbak Dela ini. Oke Mbak Dela, terakhir silakan Mbak Dela memberikan pesan kepada adik-adik sampean yang saat ini masih duduk di kelas 10, 11 bahkan 12 di SMK Hidayatul Ummah Balong Pangkang. Pesannya untuk adik-adik semuanya tetap semangat dan jangan putus asa, karena keterbatasan ekonomi tidak akan jadi penghambat kalian selama kalian punya mimpi dan punya niat untuk mewujudkannya. Contohnya saya juga dulu keterbatasan ekonomi, tetapi saya yakin Allah itu maha kaya. Jadi saya percaya nanti rezeki pasti ada jalannya gitu Pak. Jadi untuk yang masih di bangku SMK, kalian harus belajar yang sungguh-sungguh agar bisa meraih mimpi yang kalian inginkan. Oke, pemirsa, perlu kita sadari bersama, Mbak Dela Kristiana ini adalah alumni SMK Hidayatul Ummah Balong Gresik, jurusan akuntansi yang lulus tahun 2017. 17 benar. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa SMK itu tidak bisa diterima di perguruan tinggi, itu sangatlah salah. Salah besar. Bahkan Mbak Dela ini terlahir dari kalangan yang tidak punya pun mampu berprestasi ketika berada di perguruan tinggi. Benar sekali. Sekali lagi saya ucapkan selamat Terima kasih dan Pak. sukses untuk Mbak Dela. Mudah-mudahan keinginannya untuk lanjut ke S2 dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima Yang terpenting mungkin bahwa selain berjuang untuk mencari ilmu, jangan lupa tetap membahagiakan kedua orang tua kita. Benar. Oke. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami
Pesannya. Ya. Ya, untuk tambahan pesan buat teman-teman semua, selain kalian harus bersungguh-sungguh dalam belajar, mungkin sebelum melakukan sesuatu kalian harus minta ridho dari ibu dan bapak dulu. Ya, jadi langkah kalian akan dipermudah jika kalian mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Jadi setiap ingin melakukan kegiatan apapun, minta doa kepada kedua orang tua, dan jangan pernah menyakiti hati kedua orang tua. Nah, ini artinya tidak ada kesuksesan tanpa dukungan dan doa dari kedua orang tua. Benar sekali, Pak. Pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan narasumber kita Mbak Dela Kristiana, alumni SMKU yang kali ini sudah lulus dari S1 Perguruan Tinggi Wijaya Putra Surabaya, dan dia telah menyandang gelar lulusan terbaik, terfavorit, dan juga berprestasi. Sekali lagi, ayo kita bersama-sama wujudkan cita-cita kita ini dengan berusaha keras dan juga berdoa, serta selalu meminta izin, restu, doa kedua orang tua kita. Dan tidak kalah pentingnya, jangan pernah menyakiti kedua hati orang tua kita. Demikian yang bisa kami perbincangkan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya saya undur diri dari hadapan Anda, sampai jumpa pada waktu dan kegiatan berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.